Film dimulai dengan menampilkan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Suchan yang menjalankan misi penyelamatan seorang pangeran yang telah diculik oleh sekelompok pemberontak. Untungnya, ketika para pemberontak hampir membunuh pangeran, Suchan tiba pada waktunya dan segera menyelamatkannya. Setelah itu, pertempuran antara tentara kerajaan dan kelompok pemberontak tak dapat dihindari. Meskipun pada awalnya tentara kerajaan mengalami kesulitan karena jumlah musuh yang banyak, namun berkat arahan dari Suchan, mereka akhirnya berhasil memukul mundur sebagian besar anggota pemberontak. Setelah kondisi cukup aman, Suchan memerintahkan pangeran untuk segera kembali ke istana kerajaan. Sebaliknya, Suchan dan pasukan yang lain akan terus berperang melawan anggota pemberontak yang masih tersisa. Di malam harinya, Panglima tentara lain bernama Jenderal Yuan melaporkan kepada pangeran bahwa Suchan kemungkinan telah tewas melawan para pemberontak. Namun tak lama kemudian, Suchan datang membawa panglima tentara lain bernama Kolonel Ma yang terluka parah. Setelah sang pangeran mengetahui bahwa Suchan adalah pemimpin misi penyelamatan ini, dia menawari Suchan jabatan gubernur. Mendengar tawaran itu, Suchan dengan sopan menolak dan menyarankan agar jabatan tersebut diserahkan kepada Yuan yang merupakan saudara angkatnya dan mungkin dia lebih pantas. Mendengar jawaban itu, pangeran jelas menolak karena ia tahu Yuan bukanlah orang yang jujur. Malam itu Kolonel Ma memimpin perayaan bersama pasukan kerajaan atas kemenangan mereka dalam memerangi para pemberontak. Mereka bersukacita sambil minum anggur bersama. Dalam kesempatan itu, Suchan memberikan pedangnya ke Kolonel Ma karena dia berencana untuk pensiun. Setelah itu Suchan menemui Yuan di tepi sungai dan mengatakan bahwa dia ingin Yuan menggantikannya sebagai calon gubernur berikutnya. Ini karena Suchan telah memutuskan untuk menjalani kehidupan yang damai dan ingin membangun keluarga dengan wanita yang dicintainya. 5 tahun berlalu dan sekarang Suchan menikah dengan seorang wanita bernama Ling dan memiliki seorang putra bernama Feng. Ketika Suchan sedang menikmati kebersamaan dengan keluarganya, ayahnya datang menemuinya. Dia mengatakan ke Suchan bahwa Yuan akan segera mengunjungi rumah mereka. Jadi, ayahnya menyuruh Suchan untuk lebih berhati-hati karena dia memiliki firasat buruk tentang kedatangan Yuan. Dia khawatir jika Yuan berniat membalas dendam atas kematian ayahnya yang dia bunuh kala itu karena ayahnya mempelajari ilmu terlarang. Suchan mencoba menenangkan kekhawatiran ayahnya dan mengatakan jika Yuan hanya berkunjung sebagai keluarga yang sudah lama tak bertemu. Keesokan harinya, Yuan yang sekarang menjadi gubernur datang ke rumah Suchan dengan ratusan tamu kerajaan. Suchan menyambut ratusan tamu dengan ramah, sementara Yuan dan pengawalnya sudah memasuki rumah untuk menemui Wang Gun. Ketika Yuan datang, dia tampak telah banyak berubah, di mana wajahnya semakin pucat dan semakin seram. Saat mengantar Yuan ke dalam rumah, Wang Gun mulai membicarakan kematian ayah Yuan beberapa tahun yang lalu. Dia menjelaskan bahwa dia terpaksa membunuhnya karena ayah Yuan telah membunuh banyak orang tak bersalah menggunakan jurus terlarang yang dikenal dengan nama pukulan 5 racun. Wang Gun meminta maaf atas semua yang terjadi dan berharap Yuan memaafkannya. Meskipun Yuan mengaku dia telah memaafkan Wang Gun, namun dia masih menyimpan dendam padanya. Jadi, dia menyerang Wang Gun dengan jurus yang sama yang digunakan oleh ayahnya. Yuan bisa dengan mudah membunuh Wang Gun. Ling dan Feng yang melihat bahwa Wang Gun terbunuh memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya, dengan banyaknya pasukan yang berjaga di tempat itu, mereka dapat dengan mudah menangkap keduanya. Saat Suchan masih sibuk menyambut tamu dari kerajaan, salah satu pelayannya berlari ke arahnya dan memberitahunya tentang kejadian di rumahnya. Sesampainya di rumah, Suchan menemukan semua anggota keluarganya telah tergeletak di lantai dan ayahnya meninggal. Tak lama setelah itu, 2 pembunuh yang dikirim oleh Yuan datang dan menyerang Suchan. Setelah pertempuran yang cukup sengit, kedua pembunuh itu menyadari bahwa Suchan bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan dengan mudah, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Suchan segera mengejar mereka dengan kudanya sambil membawa pedang. Di sisi lain, Yuan terlihat memberikan persembahan kepada mendiang ayahnya dengan membawa kepala ayah Suchan sebagai tanda bahwa ia telah berhasil membalas dendam.
Di tengah prosesi ritual, dua pembunuh yang dia kirim datang menemuinya dan melaporkan bahwa mereka gagal membunuh Suchan. Tak lama kemudian, Suchan tiba di tempat Yuan dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Yuan karena Yuan telah membunuh ayahnya. Dia segera menyerang Yuan dan pertarungan antara saudara tak dapat dihindari lagi. Awalnya Suchan berhasil menyudutkan Yuan dan hampir mengalahkannya. Pada saat terakhir, Yuan menggunakan pukulan racunnya untuk menyerang Suchan. Dan membuatnya sekarat. Ketika Yuan hampir membunuh Suchan, Feng memohon agar Yuan membebaskan ayahnya dan akhirnya Yuan memilih untuk membuang Suchan yang sekarat itu ke sungai. Setelah itu Ling memutuskan untuk ikut terjun ke sungai bersama suaminya, meninggalkan Feng dengan Yuan. Besoknya, Ling yang masih selamat berhasil menyelamatkan Suchan dan membawanya ke tepi sungai. Setelah memiliki energi yang cukup, dia kemudian membuat tandu untuk membawa Suchan ke tempat yang aman. Ling terus membawa Suchan dengan tandu dan memaksakan dirinya membuat tangannya mulai berdarah. Saat mendaki bukit, Ling yang kelelahan tiba-tiba terpeleset dan membuat Suchan hampir terjatuh dari bukit. Untungnya, seorang pengembara bernama Yu datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan mereka. Yu kemudian membawa Suchan dan Ling ke rumahnya dan membiarkan mereka beristirahat sejenak. Yu yang biasa meracik jamu memberi mereka obat untuk menetralisir racun dalam tubuh Suchan dan Ling. Malam berikutnya, ketika Suchan mulai membaik, dia tampak kesal karena kakinya lumpuh efek dari racun Yuan. Dia khawatir dia tak bisa menyelamatkan Feng dari tangan Yuan dan takut Yuan akan membunuh puteranya. Melihat Suchan tampak frustasi, Ling mencoba menenangkannya dan meyakinkannya bahwa Yuan tak akan pernah tega membunuh seorang anak. Beberapa minggu kemudian, Suchan yang tak sembuh-sembuh merasa tertekan dan mulai minum anggur untuk melupakan masalahnya. Suatu hari, Suchan berbicara dengan Ling. Melihat ekspresi istrinya, Suchan menyadari bahwa dia harus segera menyelamatkan Feng dari Yuan. Jadi, dia mulai berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Suchan mulai berlatih keras selama berhari-hari agar bisa pulih dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Suatu hari, ketika Suchan sedang berlatih, dia melihat seorang pendekar pedang putih dan seorang pertapa hitam terbang ke dalam hutan. Dia berlari mengejar mereka berdua dan tiba-tiba memasuki dimensi lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah Suchan melihat kesaktian pertapa tua itu, dia memohon agar pertapa itu mau menerimanya sebagai murid. Pertapa tua itu menjawab bahwa dia akan menerimanya sebagai murid jika dia bisa mengalahkan pendekar pedang putih. Suchan menerima tantangan dan pertempuran antara Suchan dan prajurit kulit putih dimulai. Tapi tanpa dia sadari, semua pertempuran dengan prajurit kulit putih dan pertemuan Suchan dengan mereka hanyalah imajinasinya. Di malam hari, saat makan bersama, Ling memeriksa tangan Suchan untuk melihat kondisi kesehatannya dan dia tampak terkejut karena kelumpuhan Suchan telah sembuh total. Saat Suchan pergi, Yu mendekati Ling dan berbisik bahwa dia melihat Suchan seperti orang yang telah kehilangan kewarasannya. Mendengar hal ini, Ling menceritakan bahwa Suchan berlatih dengan pendekar pedang putih dan seorang pertapa tua. Tapi kemudian Yu menjelaskan kepada Ling bahwa rumahnya berada di tengah hutan dan tak ada seorang pun yang tinggal di sekitar hutan. Keesokan harinya, Ling diam-diam mengikuti kemana Suchan pergi. Dan ketika menemukannya, dia terkejut melihat suaminya berlatih sendirian dengan sebotol anggur yang selalu dibawanya. Pada saat yang sama, Suchan masih berfantasi tentang pertarungannya dengan pendekar pedang putih di bawah arahan pertapa tua. Dan setelah latihan berhari-hari, dia akhirnya mengalahkan prajurit kulit putih dan resmi menjadi murid pertapa tua itu. Saat kembali ke rumah Yu, Suchan menemukan surat yang ditinggalkan Ling yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat Yuan sendirian dan menyelamatkan Feng. Dia tak bisa mengandalkan Suchan setelah mengetahui Suchan kehilangan akalnya. Di sisi lain, Ling yang sudah sampai di tempat Yuan segera menghampiri Feng dan memohon kepada Yuan untuk membebaskan puteranya. Setelah Yuan mengetahui bahwa Ling masih hidup, dia tampak terkejut
dan mulai khawatir jikalau Suchan masih hidup sampai sekarang. Tak lama kemudian ketakutan Yuan benar-benar terjadi. Suchan kembali untuk menyelamatkan keluarganya dan melawan semua pasukan Yuan. Setelah Suchan mengalahkan semua prajurit penjaga, dia harus kembali melawan dua pembunuh yang dulu hampir membunuhnya. Sementara itu Yuan memerintahkan pasukannya untuk mengubur Ling hidup-hidup, dan segera setelah itu dia membunuh prajuritnya agar tak ada yang tahu di mana lokasinya. Kembali ke Suchan. Setelah berhasil membunuh dua pembunuh Yuan, dia segera membebaskan Feng dari rantai besi. Kemudian Suchan maju melawan Yuan dalam pertarungan yang sengit. Setelah pertarungan panjang, Suchan akhirnya mengalahkan dan hampir membunuhnya. Tapi Feng meminta ayahnya untuk memaksa Yuan memberitahu di mana Ling dikubur. Begitu mengetahui keberadaan Ling, Suchan dan Feng segera berlari menuju lokasi dan mulai menggali tanah untuk menemukan peti Ling. Sayangnya, setelah Suchan berhasil menemukan Ling, dia sudah meninggal karena kehabisan oksigen. Setahun kemudian, setelah kematian Ling, Suchan hidup sebagai pengemis gila bersama Feng dan sibuk minum anggur setiap hari. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba terjadi kerusuhan karena penduduk menggugat orang barat yang membuka arena bertarung ilegal di kota tersebut. Kolonel Ma yang kebetulan lewat berusaha membubarkan kerusuhan. Setelah mengetahui permasalahannya, Kolonel Ma meminta agar tempat pertarungan ilegal itu ditutup. Tetapi para penjaga menolaknya dan mengatakan bahwa yang bisa menghentikan pertarungan ilegal adalah pemenangnya. Mendengar itu, Kolonel Ma terpaksa ikut bertarung agar bisa menutup acara ilegal yang meresahkan penduduk. Malam itu Suchan pergi ke bar untuk membeli beberapa botol anggur. Karena dia tak punya uang, ia pun membuat kerusuhan. Selama kerusuhan, Suchan yang mabuk kembali berhalusinasi dan mengira dia bertarung dengan seseorang menggunakan gerakan dewa mabuk. Dalam keributan ini, Kolonel Ma datang dan segera menyadari bahwa pengemis ini adalah Suchan. Melihat kondisi Suchan, Kolonel Ma menasihatinya untuk berhenti minum dan memikirkan masa depan Feng. Namun karena Suchan sudah sangat tertekan, dia memutuskan untuk menyerahkan Feng ke Kolonel Ma agar Feng bisa hidup lebih baik. Namun, Feng menolaknya dan tetap berada di sisi ayahnya. Keesokan harinya, Feng menemani Kolonel Ma ke arena pertarungan ilegal dan melawan pegulat dari negara barat. Seorang pejuang kekar dari Jerman bernama Anton the Killer. Anton tampak lebih unggul dari Kolonel Ma karena kekuatan fisiknya jauh lebih besar. Dia pun diuntungkan dan dengan mudah mengalahkan Kolonel Ma. Melihat Kolonel Ma hampir dibunuh oleh Anton, Feng dengan berani menghalanginya. Feng nyaris dihajar oleh Anton. Untungnya, Suchan datang tepat waktu dan menyerang Anton dengan pukulannya. Setelah berhasil melindungi Feng dan membawanya ke tepi arena, pertarungan antara Anton dan Suchan pun dimulai. Dengan jurus Dewa Mabuk yang telah Suchan kuasai, ia akhirnya berhasil mengalahkan petarung terkuat asal Jerman itu dalam waktu singkat. Dan setelah dia memenangkan ronde pertama, di ronde kedua dia harus berhadapan dengan 3 pegulat sekaligus. Tapi dengan tekad dan kemampuan bela dirinya, Suchan berhasil mengalahkan mereka dan setelah kejadian itu, arena ilegal ini pun resmi ditutup. Film ditutup dengan adegan di mana Suchan berlatih gerakan Dewa Mabuk sambil berhalusinasi bahwa istrinya menemaninya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa dalam masa-masa sulit yang kita alami dalam hidup kita tak boleh menyerah dengan keadaan dan harus terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik.